Jadi waktu itu cetak poin, kuat lah istilahnya. Datang. Kuat maksudnya? Nyemesnya kuat banget. Oh ya, kan? Ya begitulah ya. Datang, disawer 100.000. Iya. Dangdutan nih. Iya, jangan salah. Bukan cuma penyanyi yang disawer, pemain voli juga bisa disawer. Itulah serunya kalau tarkam. Asik ya. Kalau di turnamen resmi kan nggak bisa. Itu cemes. Satu Pokoknya, kali poin disawer. Iya, kalau penontonnya seneng sama pemain volinya pasti disawer. Berapa? 100.000 waktu itu. Aku bisa ngumpulin sampai 500.000. Wah, itu di luar bayaran. Bener. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Ini kita kedatangan seorang, saya bilangnya wanita atau remaja ini? Nona. Oh Nona yang di sebelah kiri kanan dari Anda ini. Saya kenalnya beliau itu pemain voli atau ya bisa dibilang atlet lah, karena pernah membela daerah ya, baik daerah mungkin kelahirannya dia atau daerah di Balikpapan sendiri. Nah, bagaimana kisah-kisah uniknya? Karena biasanya gini ya, atlet cewek apalagi punya paras yang cantik, wah biasanya kalau iya masa saya biasanya kalau di lapangan itu jadi bahan perhatian ya. Kamu sering diperhatiin nggak sih? Iya, wanita maunya begitu. Iya sih. Sering. Berarti kalau aku perhatiin kamu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada yang marah di rumah. Iya, saya kalau saya sih kenalnya dia manggilnya Mbak Preti. Panggilanmu apa sih? Preti. Nama lengkapnya? Preti Triska Kambe. Preti Triska Kambe. Itu Kambe itu marga. Oh, marga. Dari papa. Kamu dari mana? Laki-laki. Dari mana sih? Dari Manado. Wah, sini daerah favorit saya nih, Manado. Biasanya putih-putih ya. Putih banget. Karena banyak nona-nona. Oh gitu ya. Wow, saya semangat sekali. Mbak Preti. Yes. Voli itu olahraga kesukaan saya juga sih. Nah, Mbak suka voli itu dari kapan? Kalau suka itu sih semenjak SD ya. SD. Saya tekun itu sejak kelas 4 SD. Main voli. Voli biasa atau voli ikut? Mini dulu antar sekolah itu namanya voli mini. Yang hanya di dalam lapangan itu cuma 4 orang. Yang sekarang itu kan sudah volleyball itu udah dalam satu tim itu 6 orang. 6 orang. Itu kenapa kamu suka voli? Karena memang dulunya cuma suka lihat-lihat, tertarik. Terus kayak asik ya, seru ya. Lama kelamaan ikut, akhirnya kalau aku tekunin dari voli itu bisa berprestasi. Nah, aku sukanya di situ. Aku pengen berprestasi. Aku pengen ngelihat kelebihanku itu di mana sih. Oh gitu. Memang ada keturunan atau? Enggak ada sih. Dari keluargaku itu malah aku itu dilatih untuk menyanyi karena papaku itu penyanyi. Iya. Papamu penyanyi? Penyanyi dia kafe dulu atau gimana? Penyanyi gereja, terus pernah nyanyi juga di TVRI, siaran TVRI. Wih, ini oldies atau apa nih penyanyi-penyanyi? Dulu sih dia single, baru dia vokal grup. Oh. Ya baru trio juga pernah. Berarti kamu sempat diarahkan jadi penyanyi? Penyanyi, tapi semakin kesini kan kelihatan tuh bakatnya. Kita nggak punya bakat di situ. Ngomong aja udah false. Walaupun dilatih berkali-kali, tetap aja false. Jadi memang mungkin talentku nggak ke situ. Tapi dia ngomong enak loh, bawaannya pengen tidur aku. Ya maksudnya kayak di mong gitu kan kayak. Terus akhirnya kamu tinggimu berapa sih? Ini tinggi sekarang ya? Aku ngukurnya 170. Tinggimu 170? Beratku tanya nggak? Beda 1 cm kita. Aku 169. Ini anu ya. Oh iya, ini pakai heels mungkin sekitaran. Ini kalau lihat mulus sopanya. Enggak, korengan juga kali ya. Putisnya. Nah, dia sering latihan sliding itu kakiku tuh penuh dengan ya bla 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 bla. Langsung. Nah, Mbak, kamu waktu SD kelas 4 sudah voli ikut antar sekolah ya? Betul. Dan apa yang menjadi motivasi kamu untuk ikut terus gitu loh, maksudnya melanjutkan
fokus dan tekun di voli itu apa? Apakah kamu punya tujuan misalnya kayak aku pengen masuk timnas nih gitu atau apa? Ya, pastinya aku kalau pengen menekuni satu profesi itu aku punya tujuan. Semakin ke situ aku latihan, aku pengen masuk di tim besar. Oke. Karena di setiap turnamen itu punya jenjangnya masing-masing. Ya. Dulu antar sekolah, tingkat kota, terus tingkat provinsi, betul. Terus ke tingkat nasional. Nah dulu aku gagal berkali-kali. Ke tingkat provinsi. Provinsi. Iya, ku coba lagi. Ku coba dengan latihan terus. Akhirnya aku berhasil ke tingkat provinsi. Latihan lagi pada saat itu aku berhasil ke tingkat nasional. Itu provinsi mana? Provinsi di Sulawesi Utara. Dulu aku di Kota Bitung, ikut di tingkat Kota Manado. Habis itu kita ke tingkat nasional itu di Jakarta. Pusatnya semua di Jakarta. Tahun berapa provinsi itu? Aduh, kelas 4 SD itu. Sudah provinsi? Ya ampun. Iya, kelas 4, kelas 5, SMP pun. Sudah mewakili provinsi? Udah provinsi. Hebat. Nah, udah lepas dari situ, ternyata masih banyak jenjang-jenjang lain yang harus kita lalui. Iya, kita teraih. Jadi dari provinsi, terus? Aku tuh punya impian pengen jadi atletnya gabung di klub-klub besar. Banyak tuh ya, Petrokimia. Oh iya, dulu itu Jakarta kan, BNI. Iya, BNI. Terus ada Pertamina. Nah, aku taunya nanti Proliga itu sudah besar. Proliga? Iya. Itu kamu pernah masuk Proliga? Enggak. Karena itu hebat loh. Iya, kenapa itu mereka mungkin? hebat. Ya belum rezeki kali. Mungkin belum rezeki. Ya. Atau kemampuan gitu hanya sampai tingkat ini. Enggak lah, kalau diasah lagi mungkin bisa. Iya, tapi umur Pak, umur saya. Berapa sih sekarang berapa? Genap 27, 13 November muda kemarin. Banget. Aku loh 16. 16 berapa tahun kemarin? Dari 27, berarti 93. Iya, saya 93. Kelahiran 93. Sama. Oh, sudah punya istri? Oh ya, enggak apa-apa. Saya jantan kok. Saya kalau sudah punya harus diakui dong. Di rumah punya, di sini belum. Enggak, bercanda ya. Siap. Oke, yang di rumah nanti saya cut yang di sini. Ya, 27 tahun. Berarti belum sempat masuk ke tim Proliga. Iya. Cuman sampai sekarang saya nggak putus asa sih. Kalau memang Tuhan kasih ada kesempatan untuk situ, ya kenapa tidak? Apa namanya? Tapi kan kamu sudah pernah masuk ke Jurnas atau Porprov ya? Kalau untuk ke Jurnas waktu dulu ke Jurda ada. Kejuaraan daerah di Manado, Sulawesi Utara aku udah pernah ikut. Kejurnas di Jogja tahun 2010 aku udah pernah ikut. Terus Prapon, terus PON 2012 di Riau. Di Riau. Iya, terakhir itu habis dari situ, habis PON Riau aku memutuskan merantau ke Balikpapan. Berarti kamu sempat jadi membawa nama Balikpapan atau sempat ikut ajang? Iya, setelah itu aku di Balikpapan karena aku suka lanjutin voliku. Aku tahu di Kalimantan ini volinya bagus, tetap berjalan. Aku coba, jadi aku cari teman, kenal, cari tempat latihan di sini itu yang bagus di mana. Aku masuk. Jadi mau ikut seleksi kejuaraan daerah itu pun harus punya tim kan, harus punya klub. Jadi aku masuk ke salah satu klub di Balikpapan. Anda apa sebutin apa? Iya. Pertama kali di Balikpapan aku itu ikut tim Bapor yang di Pertamina. Ya. Iya. Panjangan Bapor tuh apa sih? Aku dari dulu Bapor badan apa? Itu Pertamina olahraga. Iya, olahraganya. Pokoknya olahraga yang dikelola sama Pertamina ya. Pertamina. Bapor ya. Itu kamu merantau ke sini memang sudah posisi bekerja atau pindah sekolah atau gimana? Enggak. Jadi aku udah lulus. Pokoknya aku ikut PON itu aku udah lulus SMA. Aku kesini tuh belum kerja. Tapi sudah lulus sekolah. Nekat-nekat aja merantau. Nekat-nekat apa karena saingan di sini sedikit atau gimana? Enggak. Malah karena justru aku tahu di sini saingannya banyak, aku pengen tertantang. Akunya pengen ke Balikpapan, pengen latihan, pengen ngasah potensiku itu semana sih. Ternyata sampai di situ.
ternyata usaha itu tidak mengkhianati hasil. Iya, dan sorry, dari volley ini kamu bisa bekerja di Pertamina atau gimana? Kalau untuk sejarahnya sih ada kaitannya atau seperti apa? Kaitannya hanya kenalan saja. Artinya buka relasi kan di situ? Enggak sih, sepenuhnya enggak 100% karena volley saya ini. Melamar resmi gitu ya. Masuk Pertamina itu enggak 100%. Karena kan banyak juga atlet-atlet yang ditarik perusahaan kan karena untuk membela nantinya perusahaan itu ada juga. Ada jalur prestasinya ada. Cuma waktu aku masuk itu bukan jalur prestasi. Resmi berarti. Iya. Keren. Kamu di mana sekarang? Pertamina. Aku kerja di Pertamina Marketing Operation Region 6 di MOR di fungsi CSR. CSR, gue pikir itu MOR yang operasional berarti yang mengetahui ketersediaan LPG segala macam ya atau gimana? Kalau di MOR itu pemasaran sih, lebih intinya pemasaran. Karena kan di sini ada RU5 ya. Iya, RU5 itu pengolahan. Berarti, nah, jadi kita yang memasarkan semua tentang Pertamina. Kamu bisa memasarkan. Yang ditanya kan ini jalur atlet nih. Biar nanti diundang lagi ya. Wow. Terus akhirnya kamu di sini masuk di mana dan pernah sampai membawa juara apa gitu? Oh iya, kalau untuk yang resmi-resmi ya, untuk betul. yang resminya di Balikpapan itu aku ikut Poprov, Juprov. Waduh, pokoknya dari tahun 2013, 14, 15, iya. Porprov, Juprov. Dan PON pernah di sini? Kalau PON belum, kemarin itu cuma ikut seleksi prapon. Udah masuk seleksi prapon itu voli pantai. Porprov bawa Balikpapan. Bawa Balikpapan. Juara 2 voli pasir. Voli pasir? Iya, aku voli pantai juga. Voli pantai. Voli pantai? Ya. Itu gimana sih voli pantai? Aku kurang paham sih voli pantai itu sama. Pasti mindset Anda voli pantai itu pasti pakainya seksi dong. Udah pasti begitu. Saya paling depan nonton. Enggak maksudnya. Iya pasti sih. Saya laki-laki normal kok. Jadi voli pantai dengan voli biasa itu pemainnya sama 6 atau beda. Bedanya itu kalau voli indoor itu 6. Timnya untuk keseluruhan timnya itu 12. Udah plus sama dengan cadangan. Itu voli indoor. Voli indoor. Kalau voli pantai? Kalau voli pantai itu hanya 2 dan tidak ada cadangan dan tidak ada coachnya. 2? Iya, 2 aja. Itu main voli seperti biasa? Main voli seperti biasa. Ada peraturan yang berbeda? 3 sentuhan. Ada. Dia tidak boleh di tos itu pakai jari. Jadi kebanyakan walaupun pakai jari, dia itu bolanya nggak boleh muter. Jadi kalau misalnya ya, mohon maaf, pentil bola itu di bawah, pas dia naik ke atas itu tetap harus menghadap ke bawah. Itu gitu. Yang perhatikan gitu siapa? Wasit. Kalau dia menghadap ke atas? Iya, jadi tiup poin sebelah. Gampang. Jadi serius itu? Iya. Kan ya mohon maaf ya, aku pernah main voli. Itu kan ya, kita kalau main seperti biasa, kita nggak perhatikan itu pentilnya ada di bawah atau di atas. Atau ada yang namanya Molten, Mikasa. Itu kan merek-merek voli itu. Berarti bunyinya pelanggaran ketika. Iya, itu di peraturan situ tidak disahkan, jadi itu poin sebelah. Langsung poin sebelah ketika kita pentilnya berubah itu? Iya, langsung poin sebelah. Repot juga ya. Itu. Makanya waktu aku latihan persiapan ikut ke Poprov dan aku pilih diseleksi ikut voli pantai, itu latihanku itu 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan pagi sore, latihannya itu di pinggir pantai, di belakang rumah Panglima. Di dekat dapur Bunda dan itu monumen Perak. Itu tempat latihan saya. Itu latihan kita itu pagi sore dan kaki, badan belakang itu penuh cacing. Kok ya karena ini kan kita latihan itu jungkir balik, mandi pasir, jadi mau nguras tenaga. Sampai fisik dihajar. Nah, itu latihan fisik. Sampai kalau latihan itu waktu itu muntah kuning. Iya benar. Itu kalau sudah muntah kuning, kalau atlet yang nonton pasti mengerti. Kalau muntah kuning itu latihannya itu udah sampai mana sampai bisa muntah kuning. Iya. Ya tapi lepas dari itu, ya puji Tuhan juara juga. Jadi bawa satu kebanggaan lah buat Balikpapan, terutama untuk pribadi orang tua yang dengar di jauh sana juga. Ya, setidaknya bisa bersaing di kancah ini ya. Di rantau. Istilahnya di rantau. Unjuk gigi lah ya. Unjuk gigi kita. Tapi benar, dia sudah membawa pada intinya
siapapun itu dia sudah membawa nama daerah Kota Balikpapan saat itu ya. Meskipun beliau ini aslinya dari Manado gitu loh. Tapi kan mengukir prestasi juga untuk Kota Balikpapan kan? Iya. Iya, saya ngerti tuh soal muntah kuning tuh. Saya pernah ikut latihan juga. Cuman kalau muntah kuning kan kalau Mbak kan keluarnya lewat luar depan. Saya lewat belakang. Jadi tetap kuning, cuma beda. Aduh, ini bagiannya nggak di-cut kan? Bebas, YouTube mah bebas. Nah, ya ampun. Kamu ada pemain favorit nggak sih? Ada. Atau di dunia ataupun di di akhirat di dunia ataupun di mana? Di Indonesia gitu, pemain dunia. Kalau di Barat kita cuma nonton doang, tapi kita nggak tahu spesifik. Tapi kalau Indonesia ada satu yang pengen banget ku ikutin cara mainnya. Siapa? Cara mukulnya, jumpingnya itu tinggi banget. Cewek pastinya. Siapa? Itu Amalia Fajrina. Pemain timnas. Dulu itu kaptennya Platnas. Oh, kaptennya Platnas. Kaptennya Platnas. Tapi sekarang dia udah nggak terlalu sih kalau aku ikutin karena dia udah ikut masuk Polwan. Oh iya. Jadi dia udah nggak terlalu ini. Banyak sih kayak gitu. Kehebatannya menurun pemirsa. Kenal nggak pemain volley yang seperti cowok yang pukulannya hebat banget? Yokbet. Bukan, Jo, itu mah dari luar. Siapa? Ih, orang Indonesia, kebanggaannya Indonesia. Ih, Yokbet. Oh, itu. Iya kan? Kayak laki-laki. Oh iya. Ada satunya yang masa nggak kenal, dia itu terkenal banget sekarang. Dia itu udah kayak, ototnya, nggak bisa deh diikutin. Siapa? Aprilia Menganang. Oh, pernah dengar, tahu. Itu sempat masuk timnas dan di Proliga juga ini. Iya, dia juga tarkamnya itu panutan banget sih. Tarkamnya di luar negeri, pemirsa. Bicara soal tarkam. Ya saya nggak bodoh-bodoh banget lah kalau soal voli lah ya. Karena sepupu saya juga sepupu saya. Hai, lambaikan tangan dulu sepupu. Puput, saya manggilnya kentung. Puput. Nah, ya. Jadi torser terhebat, torser tarkam yang dikenal di mana aja. Apa itu? Oh iya, dia udah di mana-mana dia. Jadi aku juga kaget ternyata kamu kenal juga ya. Iya. Oh, satu tim ya? Iya, setim lama. Tarkam pun setim. Tapi dia susah kalau bola-bola aku kan suka quick kan. Sombong amat. Latihan Bapak berapa lama? Aku tuh latihan sampai muntah kuning. Tapi lewat bawah. Oke, di garis bawah. Nah, tadi sampai di mana sudah? Tarkam. Iya, berbicara soal tarkam. Aku tahu banget kalau pemain-pemain biasanya yang belum ada liga bergulir, terus tapi ada tarkam di daerah-daerah, khususnya teman-teman Proliga ya. Biasanya kan ada yang open nih, ajang open kan boleh ngambil dari mana aja kan. Ih, bayarannya lumayan loh. Kamu pernah? Itu yang disenangi sama semua atlet. Itu bukan cuma pemain volley. Bayarannya lumayan, di servis di daerah mana, diinapkan di hotel, kamu pernah? Berbagi aja ya. Iya, nggak apa-apa, motivasi. Kalau tarkam itu, kenapa kita senang banget tarkam? Karena akomodasi pertama itu full ditanggung sama yang ngebon kita. Ngebon? Apa itu ngebon? Yang ngontek kita, yang manajerin kita buat main di klub itu. Itu salah satunya. Yang kedua, penginapan. Biasa sih kalau mereka ngajak kita keluar kota, pasti kita nginepnya di hotel dong. Gratis. Makan apapun yang kita mau dibelikan. Serius? Kita tinggal minta aja. Kalaupun memang butuh sampai dari ujung kaki, ujung rambut, asal manajernya iya, dikasih. Wah, lu ngelunjak namanya itu medikur. Atlet. Oh, iya itu enaknya jadi atlet. Oh gitu ya. Terus itu berapa dibayar kamu biasanya? Aduh, itu rahasia perusahaan. Enggak apa-apa, kisaran aja. Misalnya gini, sekali main ratusan ribu atau jutaan? Kalau sekarang ya, sekarang puji Tuhan banget. Kalau sekarang jutaan. Satu kali main atau menang atau kalah? Enggak, ini sekali main atau sampai ajang itu selesai? Oh, itu beda lagi. Kalau satu ajang sampai selesai itu namanya kontrak, sistem kontrak. Ya, per turnamen mau menang kalah pokoknya sampai sistem itu selesai main lah. Itu berapa kalau yang itu kontrak? Macam-macam sih. Kalau waktu aku yang paling besar dulu nih, yang paling kecil, soalnya berbeda-beda. Yang paling kecil dulu sistem kontrakku dulu sampai selesai itu
3,5 juta. Itu berapa kali main biasanya? Nah kan dari tergantung timnya. Iya, bukan. Itu tuh beda-beda. Jadi biasa dari babak penyisihan sampai final itu yang dinamakan sistem kontrak. Kalaupun kita masuk final, bisa 3-4 kali main. Kalaupun kita lolos, kalaupun lolos di semifinal atau final, atau kita cuma jatuh 8 besar kan udah nggak main, tapi tetap bayaran tetap sama. Itu namanya sistem kontrak. Kalau per kali main, ya itu kembali lagi ke manajernya mau nggak kalau kita per sekali main. Kalau kita per sekali main, dari babak penyisihan, 8 besar, semifinal, final, itu kita dibayar per main hitungannya. Per main gitu ya. Oh, nah kalau yang paling besar berapa kalau kontrak? Waktu itu aku 7.500.000 cuma dalam 5 kali main. 5 kali main? Iya. Itu di luar dari bonus dan itu cuman sistem bayaran. Tiap daerah berarti beda-beda ya? Beda. Misalnya kamu diajak ke anggap Bontang gitu kan, nanti kisarannya segini. Tergantung yang ngajak. Beda. Dulu aku mainnya di paling jauh di daerah mana dulu ini? Soalnya aku pernah main di Sulawesi, pernah main di Kalimantan Kalimantan Selatan. Udah pernah. Di Kalimantan Tengah itu udah pernah. Sistem kontrak tadi, Tarkam itu? Oh enggak, biasa sih kalau aku pergi itu kan karena sudah kerja, jadi aku ngambilnya sistem sekali main. Walaupun nanti dipulangkan lagi, balik lagi. Bisa 1 juta ya? Lumayan. Oh enggak. Berapa? Satu kali main? Satu kali main, kalau di luar aku mintanya 1,5. Lumayan 1,5. 1,5. Berarti kalau dia misalnya, wah kamu mainmu bagus, nambah lagi 2 kali main. Pernah gitu? Pernah. Misalnya kan pertandingan pertama menang nih, kamu ada ikut andil lah, kontribusi. Iya gitu. Terus Pret, panggilan? Iya, panggil itu aja, memang itu namaku. Kayak Pret, nggak apa. Tapi Anda senang kan? Iya, aku senang sekali ngumpuli Anda. Ya, misalnya Pret, nambah lagi 1 dong. 1 permainan, jadi 1,5 tambah 1 kali 3 juta. 3 juta. Ih, cepet kaya loh, betul begitu. Habis juga. Habis apanya? Iya kan, aku kan masih ada orang tua, ada adik, jadi kalau aku dapat rezeki pasti udah semuanya aku apa-apa. Kita kan mencari nafkah, mencari rezeki kan juga buat keluarga dan buat dirimu. Setelah sudah kebutuhan. Ya itu membanggakan orang tua loh, artinya, dapat rezeki nak kamu dari sini nak, keren. Cuman mereka selalu khawatir karena kalau setiap tarkamku itu di luar kota, di luar daerah. Khawatirnya apa? Kayak kemarin aku main di Palu. Gempa. Gempa sementara main ini. Sebentar main. Ini gempa. Ini yang waktu kejadian itu? Iya, yang kemarin yang tsunami. Iya. Kamu main gempa? Aku main itu di Donggala. Donggala kesananya lagi. Apa ya namanya yang? Donghoa. Donghoa di sini. Di sini dong. Aku pernah main juga di Donghoa. Ya. Oke, di situ lah. Di Sulawesi Tengah tengah lagi. Pokoknya dari Palu ke sana itu sekitar 4 jam. Terus kamu main lagi pertandingan? Iya. Terus goyang? Iya, mereka kan belum tahu kalau itu udah tsunami atau gempa besar. Hanya goyang, jadi di time out disuruh berhenti. Ternyata gempa itu nggak berhenti. Gempa? Kamu berarti ngerasain banget ya? Iya. Waktu di Sulawesi Tenggara juga, aku ngerasain gempa juga. Wah, itu kamu main di daerah yang tsunami atau gimana? Kita ngelewatin malah. Cuman di rumah manajerku yang ngambil aku itu rumahnya itu ya retak. Ada yang udah jatuhan. Berarti kamu melihat secara langsung fenomena musibah gempa itu di sana ya. Jadi itu gimana? Kamu kan dibayar di sana. Atlet kan biasanya harus dijamin keselamatan dan ininya. Itu gimana pada saat kejadian? Dipulangkan, Mbak. Kan pesawat nggak boleh beroperasi. Itu waktu itu tunggu sebentar. Waktu itu main di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara. Pas tsunami itu di Sulawesi Tenggara. Pas tsunami ya? Setelah tsunami baru ke Palu. Setelah tsunami mohon maaf, waktu di Palu itu setelah tsunami ternyata. Setelah tsunami kan masih ada di Palu kan memang sering gempa. Waktu itu main juga gempa. Ya? Jadi waktu aku sebelum 4 jam pergi ke tempat main itu aku mampir. Tuh yang bilang ada tanah goyang baru rumahnya roboh semua. Kebalik. Udah lihat sama yang bilang dikumpulin mayat-mayat di samping jembatan itu aku udah ke sana. Jadi ada tuh di Instagramku pas hari aku main itu ada tuh aku cerita sedikit lah. Di situ ya pengalaman hidup.
Apa Instagrammu biar di follow dong? Kan followermu berapa sih? Yang pengen mau, oh ya sedikit. Berapa Ya? Aku cek dulu ya. 7,7 ribu berapa ya? Apa nama Instagramnya? 7.845. Banyak tuh. Apa nama Instagramnya? Nama Instagramnya Preti Kambe. Preti Kambe. Kambe, marga. Itu marga itu kebanggaan. Ya di follow biar habis dari sini biasanya nambah 10.000 open endorse. Amin. Siapa tahu kita saling berbagi kan. Teman itu kan saling berbagi informasi. Nah, selanjutnya ini kan ya bisa dibilang ya standar lah, kalau kamu cantik dibilang cantik iya. Terima kasih. Ya kan, mulus iya. Dengan pokoknya udahlah idaman lah dia nih. Terus ketika kamu main, ya kalau saya normal nih, saya nonton voli ada yang cantik, ya itu yang kuliatin. Nah, kamu pernah ngalamin hal unik apa sih ketika bermain gitu kan? Ayo kakak, posisi apa? Aku spiker. Spiker itu yang bluetooth apa yang colok langsung? Ya itu speaker. Lucu loh bapak ini memang. Oh ini tukang cemes lah ya, kalau bahasa Indonesianya tukang cemes. Ya. Spike. Nah. Di pervolian seperti itu. Terus gimana, kamu ada pengalaman unik apa ketika? Ya ceritain dong, yang paling unik dan yang lucu atau yang mungkin mengerikan. Ini yang masih ya lucu, mau bilang lucu, unik, agak gimana gitu. Ya kan, karena kan kita perempuan tuh orang nggak kenal, datang nyalek. Jadi waktu itu cetak poin. Kuat lah istilahnya, datang. Kuat maksudnya? Nyemesnya kuat banget. Oh ya, kan? Ya begitulah ya. Datang, disawer 100.000. Iya. Kayak dangdutan nih. Iya, jangan salah. Bukan cuma penyanyi yang disawer, pemain voli juga bisa disawer. Itulah serunya kalau tarka. Asik ya. Kalau di turnamen resmi kan nggak bisa. Itu cemes. Satu pokoknya, kali poin disawer. Iya, kalau penontonnya seneng sama pemain volinya pasti disawer. Berapa? 100.000 waktu itu. Aku bisa ngumpulin sampai 500.000. Wah, itu di luar bayaran. Beneran aku. Cuma kamu doang? Iya. Mungkin dia suka sama kamu kali, modus aja jadi tuh. Jadi itulah kita menarik penontonnya. Kita nggak tahu ya penonton itu suka sama gaya kita, suka sama permainan kita. Yang penting permainan kita diterima sama penonton. Itu kan atlet itu bukan hanya tanding aja, tapi menghibur yang nonton. Turnamen itu kan seperti itu. Pernah nggak ketika main mungkin ada yang gombalin, godain, iya, habis disawer itu dicubit-cubit. Kan kita risih. Untung zaman dulu itu bukan zaman corona. Iya, bukan cuma cowok aja, kakek-kakek. Betulan. Mungkin ya pengen juga kakek. Ya mungkin ya aku pikir positif aja. Kali. Mungkin dia memang gila voli banget gitu. Jadi pas ngeliat pemain voli yang jauh yang dipakai, dia seneng aja sampai mungkin ya dicolek-colek. Enggak, maksudnya turnamen masih berlangsung. Misalnya nih tanda kutip ketika penonton melihat cantiknya ini, pernah nggak sampai mungkin digombalin, minta nomor HP, atau mungkin sampai dilus-lus, dicolek-colek dalam tanda kutip gitu, pernah nggak seperti itu? Enggak sih, cuman mereka kebanyakan habis turnamen minta foto. Minta foto itu selalu ngerangkul. Kan cowok. Ya kadang-kadang kita risih ya sebagai. Iya boleh aja sih foto dekat atau cuman begini, atau misalnya anak kecil remaja pendek kan kita yang gini nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau ini ya mohon maaf, nggak tahu siapa, suaminya siapa, ya kan cowoknya siapa, tiba-tiba update foto ini calon istriku gitu. Iya, tiba-tiba fotonya itu langsung terus rangkul seakan, ya kan, mohon maaf, ya permisi, tapi kita nolaknya baik-baik. Pernah ada yang sampai dimintain nomor HP? Iya. Sering? Minta nomor HP, selfie-nya berlebihan. Sudah berapa kali foto lagi terus ya sampai ya risih. Ngajak kenalan, Mbak, saya. Iya, Mbak, saya penggemar Mbak. Gitu. Saya ikutin Mbak kok nggak dibalas-balas DM-nya gitu ya. Kok nggak dibalas-balas? Ya. Ada kok nggak di ini. Ada nama fansmu dong. Pretty Lovers. Aku nggak ada buat begitu. Pretty Pers atau apa? Enggak. Siapapun mau berteman aku gitu welcome. Ya. Asik ya. 100.000 disawer. Gila, Bro. Itu enaknya jadi atlet. Makanya buat teman-teman yang pengen jadi atlet, jadilah atlet yang sesungguhnya. Sulit nggak sih jadi atlet itu? Misalnya nih, ini kan banyak anak-anak muda kita yang zaman sekarang kan mungkin yang pada bingung mau menentukan jalannya di mana, karena kan banyak sekali jenis olahraga, bahkan ada yang apalagi saat ini udah media sosial ya, cita-citanya hampir sebagian jadi YouTuber kebanyakan. Kalau dia merasa kelebihannya di situ ya lanjutin. Ya silahkan gitu ya. Nah, kalau kamu misalnya di voli deh, kita berbicara di voli, sulit nggak sih jadi atlet voli itu?
Pertama ya aku rasain sulit karena tiap aku latihan aku ngeluarin keringat panas-panas sampai bercacing-cacing cuman buat jadi apa? Jadi atlet. Jadi ya kalau pengen jadi atlet ya latihan latihan, kerja keras dan berdoa. Apa yang membuat kamu bisa bertahan seperti itu? Ada tipsnya nggak sih atau mungkin motivasi buat adik-adik kita yang masih pengen meneruskan menjadi atlet ini? Kenapa aku bertahan jadi atlet? Karena itu udah jadi apa ya? Udah mendarah daging kayaknya di aku sendiri. Kalau untuk volley aku nggak bisa ngelepasin volley. Serius? Karena hobi yang dibayar menurutku. Hobi yang dibayar. Iya, betul. kita senang nih. Kita senang olahraga, kita senang turnamen, kita senang bertanding, kita dan menghasilkan dan itu enggak mandang umur. Selagi kita masih bisa main volley, masih bisa latihan, masih bisa masuk lapangan, kita masih bisa dibayar. Wah, keren. Itu yang buat aku bertahan di volley ya karena menghasilkan. Volley itu salah satu mata pencarianku selain bekerja di Pertamina. Tips buat adik-adik kita yang mau jadi pemain volley harus ngapain? Disiplin paling dalam utama. artian? Disiplin latihan pastinya kalau mau jadi atlet ya, disiplin latihan. Hormati orang tua kalian, dengar-dengaran, dan juga berdoa, minta sama Tuhan. Kamu ada cita-cita mau jadi pelatih nggak sih? Kemarin sempat berpikir pengen jadi kalau seandainya aku udah nggak bisa volley nih, misalnya udah umur tahu, ke atas gitu ya. Iya mungkin aku cedera atau apapun udah bisa. Aku pengen membagi ilmuku ke adik-adik. Tapi membagi ilmu ke adik-adik dengan cara ya aku harus bergelut di situ lagi. Di situ lagi, iya, gitu ya. Di bidang volley itu lagi. Dengan jadi pelatih atau enggak jadi asisten pelatih. Tapi kan itu kita harus sekolah juga. Kalau mau jadi pelatih atau asisten pelatih ya kita harus sekolah juga. Kamu kalau main itu pernah cedera nggak sih? Pernah. Cedera di bagian mana? Lutut di sini. Kalau aku pengen tahu. Lutut ya? Di lutut, ankle kaki. Kalau pemain volley biasa ankle kaki, di lutut, bahu. Itu sama jatuh. Jari. Oh iya jari nih. Biasa kan ini kita latihan keras. Kalau kita mukul, biasa kan mukul itu nggak cuma satu arah begini, begini. Ini kan kadang-kadang kalau kita nggak pemanasan benar-benar, uratnya itu serong. Ini berapa kali urat sampai sekarang pun masih terasa nyut-nyut. Itu kan volley netnya kan kalau cewek berapa tingginya itu? Net cewek itu 2 meter 2 meter. Cowok 2 meter 2 meteran lah ya. 2 meter lebih. Kamu tinggi 170. Iya, kalau nyemes kan biasanya kamu lompat tinggi banget tuh. Enggak juga tinggi, sekarang udah tua. Iya, enggak maksudnya dulu itu biasanya kalau bisa sampai memiliki lompatan yang lumayan dan smashan yang kuat tadi kamu bilang. Apa latihannya, bending atau apa? Ada juga bending. Kalau zaman dulu ya bending. Bending yang nggak tahu tuh pakai pemberat gitulah. Bending yang begini, tapi itu nggak boleh sembarangan. Jadi latihan otot kaki, otot betis itu dikuatin, terlebih otot paha. Iya. Jadi sering lah jogging. Jogging udah pasti ya, semua cabur jogging itu sama ya. Iya, semua. Jogging, wajib. Sprint ya? Sprint. Kalau aku sih nguatin all semua karena udah paham. Jadi coachku itu pesan kalau supaya cepat bagusnya lagi itu skipping. Ya, begitu. Skipping. Dan diajarin aku 2 kali putar. Sekali 2 kali putar. Ketiga kali aku nggak bisa. Dia bilang lebih bagus lagi kalau misalnya dalam satu loncatan itu bisa 3 putaran. Betul. Sulit. Tapi aku bisanya cuma 2 kali putar. Okay. Itu ada semua di Instagramku kalau mau lihat. Wah, 1 kali putar, 2 kali putar, iya. Dia main TikTok lah. Karena berbagi kita. Iya, TikTok itu hiburan pemirsa. Menyenangkan hatiku. Iya dong. Siapa tahu yang nonton juga merasa terhibur. Kamu kan punya paras yang lumayan cantik, body 170, tinggi 170, body ya lumayan lah, gitarnya lumayan. Gambus. Gitar Spanyol lah. Nggak pengen jadi model? Dulu pernah ditawari mungkin jadi iklan produk, apalagi kan kamu ini udah masuk lah tinggi segala macam. Pernah? Semoga aja ya ada yang nonton, terus ada yang tertarik pakai jasaku ya kan. Aku dengan senang hati, nggak mahal kok, gratis pun mau ya. Banyak yang nonton. Aku dulu pernah ikut satu ajang pemilihan putra putri Kota Bitung.
Kalau di sini tuh seperti duta wisata Duta Menuntung ya. wisata betul. Sana ya. Ya, aku di Bitung dulu aku menangin 2 gelar. Iya. Ya, Putri Pariwisata dan Putri Budaya. Keren banget. Iya sih, tahun 2010. Itu dulu sebelum aku merantau. Kan dari situ kan kita ngelihat nih kelebihan kita di mana, kita mau asah tapi ternyata talent kita nggak di situ. Ternyata memang passionnya nggak di situ. Masih banyak lagi yang lebih banget di atas kita. Ini kadang-kadang kita sadar nih kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, kalau kelebihan kita ngerasa di situ, ya gelutin di situ. Tekunin. Dan benar-benar. Siapa tahu buka jalan rezeki ya. Nah, itu dia. Nah, ini kamu masih tanding? Maksudnya masih ada turnamen nih, di Balikpapan. Balikpapan Timur, Batakan. Apa itu, turnamen Tarkam? Itu iya, kalau aku sih sebutnya itu tetap Tarkam karena aku main dibayar. Itu ikut tim ada tim orang Balikpapan. Sebutin aja, bebas. Itu timnya ladies. Maksudnya? Timnya ladies, nama timnya itu ladies. Nama timnya ladies. Nama timnya ladies. Itu berarti kamu yang tadi ya, bayarannya? Apa? Nah, kalau ini aku belum bisa sebutin karena ini. Iya, maksudnya kamu betul sistem bayaran kan? Ini bayar karena bukan klubku, karena aku di wanita bayaran. Ya maksudnya atletnya, polinya bukan. Benar atlet voli pasti dibilang kayak gitu kok kalau kemana-mana. Tenang. Seru sih sebenarnya ini, cuman udah malam banget. Nah, Mbak Preti mungkin ada pesan dan motivasi buat adik-adik kita, mungkin buat pemerintah juga boleh, kritik dan saran apa yang harus dievaluasi atau apa yang harus kita jalani ke depannya nih, bebas. Kalau aku dari Preti sendiri buat pemerintah Kota Balikpapan, banyak-banyak siapin bonus. Ini apa nih? Bukan. Tempat turnamen buat teman-teman atlet voli. Betul. Karena banyak nih yang udah tim-tim yang udah latihan tapi nggak tahu kemana karena nggak ada turnamen disediain oleh pemerintah. Dulu itu ada wali kota. Itu ada. Iya, itu Balikpapan aku masih sempat ikut. Betul. Nah, dulu itu tiap tahun rutin. Itu selain open yang diselenggarakan sama tim Balikpapan, setidaknya itu ada. Nah, jadi pesan buat pemerintah itu. Banyakin jadi sayangnya atlet terlebih ya di atlet bola voli. Betul, bonusnya gedein Pak. Hadiahnya sebenarnya atlet-atlet nggak permasalahkan. Hadiahnya tuh mau berapapun mereka. Yang penting ada turnamen, wadah untuk turnamen bagi atlet-atlet yang udah latihan dari jenjang-jenjang aja kalau bisa turnamen antar U15 kah atau U20, U25 atau Open. Yang penting dalam setahun itu ada turnamen. Jadi teman-teman itu bisa menyalurkan ininya mereka di situ. Jadi mereka mau bersaing, ya bersaingnya mereka tuh pas turnamen itu, melihat kelebihan dan kekurangan tim masing-masing ya pas turnamen. Jadi setelah turnamen mereka evaluasi lagi ke timnya mereka. Ukur, kan? Betul, itu yang keinginan terbesar atlet. Aku mewakili atlet. Iya. Ya karena jarang banget turnamen. Oke. Gitu. Ya, Mbak Preti, makasih banyak ya udah hadir. Nanti kita undang lagi dengan tema-tema yang lain mungkin kan. Pokoknya mungkin ceritakan pengalaman menariknya lagi. Nah, menarik kesimpulan ya dari pembicaraan atau obrolan dengan Mbak Preti bahwa untuk menjadi seorang atlet apapun itu memang harus dibutuhkan selain kerja keras dan disiplin. Ketika kamu tahu potensimu di mana, ya jalani itu. Ketika kamu tidak merasa tidak di sini bukan passion atau potensimu, ya kamu carilah yang lain yang memang sesuai keinginan dan passionmu gitu loh. Jadi geluti di situ dan insya Allah pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Yang penting jangan pernah patah semangat. Karena Mbak Preti tadi bercerita dari kelas 4 SD sampai dia latihan muntah kuning, badannya cacing tadi, tempe cacing. Itu adalah bagian dari proses. Jadi ketika kamu melihat atlet kejuaraan nasional atau timnas sekalipun, kita memang melihat
dia saat nampil kayaknya enak banget ya. Padahal kalian tidak tahu proses mereka menjadi seorang atlet itu wah luar biasa ngeri sekali loh. Jadi bukan itu menjadi suatu hambatan kalian untuk terus menjalani ke depannya, tapi itu harus dicoba. Kalau Preti aja bisa, kenapa kalian tidak gitu loh. Itu poin-poin pertama. Terus poin yang kedua, untuk pemerintah pada khususnya ya. Tidak hanya olahraga voli sebenarnya, olahraga yang lain di kota Balikpapan juga saya bilang masih tanda kutip masih minim mengenai fasilitas gitu loh. Kita sebut aja lah balapan ya. Kita dari tahun 2010 bahkan ke bawah itu sirkuit tidak jadi tuh di sana di timur. Akhirnya apa? Tidak mereka yang hobi sama balapan yang mungkin mereka punya potensi menjadi seorang pembalap profesional tidak tersalurkan karena tidak ada sirkuit, tidak ada wadah seperti Mbak Preti bilang, tidak ada wadah dia untuk menjadi tolak ukur gitu loh. Menjadi latihan, kayak apa kita mau mengembangin bakat kalau fasilitasnya nggak ada gitu. Dan lapangan voli di sini pun juga agak kurang kalau sekarang. Dulu kita masih tahu banyak sekali lapangan-lapangan di kampung-kampung gitu ya, di perumahan perumahan mungkin masih ada 1-2 gitu ya. Kalau sekarang udah dijadikan rumah lagi malah gitu kan. Itu yang mungkin mengapa anak-anak zaman kita sekarang saya mau jadi atlet tapi saya mau latihan di mana gitu kan. Masa saya harus masuk di klub profesional? Seorang atlet juga pasti punya pengalaman bermain di Tarkam atau mungkin dia besar dari dia bermain di lingkungan sekitar gitu loh. Mbak Preti pun juga dulu mungkin di rumahnya ada lapangan kecil-kecil lah ya, biasa main-main kampung gitu sendiri. Ya. Latihan sendiri. Banyak latihan sendiri. Jadi pemerintah mohon didukung fasilitasnya gitu loh. Saya kemarin juga undang atlet squash itu Yaisa, dia juga mengeluhkan soal fasilitas. Fasilitas squash cuma satu di situ, belakang dom. Itu pun lantainya sudah mulai rusak-rusak dan yang miris lagi adalah panjat tebing. Di dom itu ada panjat yang buat panjat tebing, udah sekarang udah terkoyak-koyak gitu anunya. Nggak diperhatikan. Bagaimana atlet kita mau maju gitu loh. Iya. Dan terutama kasih dia motivasi tidak hanya dalam bentuk uang sebenarnya. Bisa dari semangat atau mungkin program pembinaan. Betul. Atau mungkin kasih dia pelayanan khusus, misalnya dia diberikan fasilitas mungkin misalnya kayak bulu tangkis diberi raket apa segala macam lah yang bisa membuat dia termotivasi gitu loh. Kalaupun misalnya ada bonus ya, kalau saya nomor dua karena mereka usia dini itu lebih orientasinya untuk meningkatkan skill mereka gitu loh. Saat ini mungkin dia belum berpikir soal uang, tapi kedepannya ya pasti kita realistis, kita akan memikirkan uang gitu. Jangan pelit lah kalau saya bilang, karena itu juga bisa jadi motivasi agar anak-anak atau atlet-atlet kita jadi semangat untuk membela daerah kita gitu. Sudah ada beberapa contoh atlet yang sudah membela daerah lain asli Balikpapan gitu loh. Jangan sampai itu terjadi lagi. Mungkin pemerintah bisa evaluasi di sini lah ya. Saya kalau membahas soal ini saya sedikit miris sebenarnya. Saya mendukung sekali. Sebenarnya atlet kita banyak kok. Maksudnya potensi kita banyak banget sebenarnya. Kita ini kota besar, kota metropolitan di Kalimantan Timur gitu loh. Dan kenapa sih kita nggak melihat ke arah sana? Mungkin teman-teman dari instansi terkait bisa melihat peluang di sini. Oke, itu aja cukup. Nanti kita lanjut lagi ya. Pokoknya pembicaranya asik banget kalau soal atlet, apalagi Mbak Preti. Gombal Anda. Gombal. Ya, makasih banyak Mbak Preti ya udah datang ke sini. Jangan bosan-bosan sama kita. Tetap buat teman-teman semua jangan lupa pantau terus Lintas Balikpapan channel di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya. Dan buat kamu yang mau nyantai, nongkrong atau diskusi sama teman-teman, bisa langsung ke ini nih, Kopi Mangala nih. Kopi Mangala itu ada di gedung parkir Kelandasan. Pasti tahu kan, gedung yang 8 lantai yang kadang sepi. Nah, itu ada ternyata di situ ada tempat kopi yang lumayan enak buat diskusi. Itu ada di seberangnya Bekapai. Pokoknya dia di lantai bawah, di seberangnya Bekapai. Kopinya enak banget. Ajak semua temenmu, keluargamu, pacarmu, selingkuhanmu, menantumu, ajak semua jadi satu. Kalau ribut, nah saya masuk. Tapi tempatnya enak kok. Enak ya? Oke, sip. Makasih banyak semuanya. Tetap sehat selalu, sukses dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.